Ada kelompok-kelompok sesat, Pak. Jabariyah, Qadariyah. Itu kelompok-kelompok sesat, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah. Dengan berbagai macam model. Salah satu di antaranya ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ada yang menyandarkan kepada takdir. Ada yang kemudian tidak percaya sama takdir sama sekali. Nah, kelompok-kelompok seperti ini adalah aliran-aliran sesat. Aliran-aliran yang tidak sejalan dengan Islam yang sesungguhnya. Banyak sekali tersebar persoalan bid'ah itu. Karena memang begitu kata Nabi, kelak di akhir zaman itu syubhat, bid'ah itu tersebar. Bahkan orang yang mengingkari sunnah itu banyak. Apa kata Nabi dalam hadisnya itu? Kelak di akhir zaman orang itu tidak mau berpegang teguh dengan sunnahku kata Nabi. Mereka akan membenci sunnahku bahkan tidak mengikuti sunnahku. Kalau kalian temukan zaman itu kata Nabi, itu adalah zaman tanda dekatnya hari kiamat. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi hidup kita. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salehah, insyaallah kita semua husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang yang membatalkan syahadat, nawaqidus syahadah. Kalimat nawaqid, kemudian ada yang kalimat yang disebut dengan yang membatalkan, gunakan kalimat mubtil atau mufattirat. Kalau kalimat mufattirat lebih condong dipakai dalam kajian-kajian fikih, biasanya menggunakan kalimat mufattirat. Atau dalam bahasa lain disebut dengan muhbitat. Kalau kalimat muhbitat lebih cocok dipakai pada kalimat-kalimat fikih tentang yang membatalkan, sebenarnya bukan batal, tapi lebih tidak bernilai di sisi Allah. Mufattirat, ada yang mengatakan mufattirat atau muftirat atau mubtilat. Tapi oleh ulama, seorang ulama bernama Said Sahawa mengatakan menggunakan kalimat nawaqid, nawaqidus syahadah, yang membatalkan syahadat. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada nomor yang kedua tentang nawaqidus syahadah. Kita akan masuk pada nomor yang ketiga. Di nomor yang kedua kita ulang sedikit biar kita sama-sama mengingat kembali. Kata Said Hawa, yang kedua yang bisa membatalkan syahadat seseorang, tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir maupun batin itu datang dari Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada pemahaman yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu memberikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur akan segala nikmat yang Allah berikan? Kita tinggal makan, tinggal minum, memang dengan bekerja ikhtiar, al-kasbu. Al-kasbu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kalian bekerja, kata Allah, kita kasih hasil daripada kerja kalian. Dan kami mengakui, pertanyaannya kalian bekerja untuk kami atau bukan? Hari ini manusia itu lebih bekerja bukan untuk Allah. Kenapa?
Karena manusia hari ini menganggap semua yang dia buat itu mampu dan dia bisa menghasilkan sendiri. Itu dilakukan oleh Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Aku menghasilkan sesuatu, aku bekerja, aku mendapatkan sesuatu. Ini hasil jerih payahku. Kata Qarun begitu. Jadi kalau ada manusia hari ini yang merasa semua yang dia lakukan, yang dia hasilkan adalah hasil jerih payah dia sendiri, tanpa ada campur tangan Allah, berarti dia sudah mengakui diri dia sama seperti Qarun. Qarun itu Allah abadikan sifatnya, sifat sombongnya di dalam Al-Quran itu dengan kalimat bagha. Bagha itu artinya sombong pada harta yang berlebihan. Kalau Fir'aun, dia ada 3 karakter itu. Karakter pertama Fir'aun, yang Allah abadikan dengan sifatnya tagha, sombong mengaku dengan Tuhan. Kemudian ada asistennya, namanya Haman, yang dimintai untuk dibuatkan gunung tinggi, pengen tahu Tuhannya Musa, kata dia. Ya Haman, bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Aku pengen tahu Tuhannya Musa itu seperti apa. Jadi ada asistennya. Yang ketiga ada namanya Qarun. Yang Qarun ini, kesombongan Qarun itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat bagha. Orang hari ini, kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya itu, dalam satu hadis dikatakan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, katanya. Di kalimat ini penting untuk dipahami. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang menganggap materi itu menjadi poin penting bagi mereka, menjadi Tuhan bagi mereka, bahasa lainnya. Sampai dikatakan oleh Nabi dalam riwayat yang lain, dalam kitab dalam Sunan Ibnu Majah itu, la taqumus sa'ah hatta taraw himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat kemuliaan manusia itu terletak pada harta benda dia. Jadi kalau manusia menganggap semua yang dia miliki ini adalah kemuliaan dia, berarti mereka tak bersyukur kepada Allah. Maka kelak akan terjadi di akhir zaman itu, yang membuat orang mulia itu harta. Yang membuat orang terhormat itu harta. Syarafuhum, mata'uhum. Bukan iman. Orang beriman itu dianggap biasa. Tapi orang berharta yang kaya itu betul-betul dihormati. Fenomena akhir-akhir ini adalah orang kaya yang punya harta itu pemiliki. Jadi harus dihormati, dihargai, dicium tangannya. Wah, itu berbahaya sekali. Ini yang disebut oleh Buya Hamka itu syirik modern itu begini. Syirik modern. Dan oleh Buya Hamka disebut syirik modern itu seperti ini. Bermunculan manusia-manusia yang dianggap Tuhan hari ini. Bermunculan manusia-manusia yang menganggap harta itu segalanya. Tahta itu segalanya. Kekuasaan itu segalanya. Ini condong, kata Imam Al-Ghazali, ini yang disebut dengan orang yang tidak bersyukur. Yang tak pandai bersyukur. Nah, orang yang ingkar akan nikmat Allah ini, di dalam Al-Quran Allah tak sebut dengan kalimat ingkar. Di dalam Al-Quran Allah sebut dengan kalimat kafara. Coba bayangkan. Dalam Al-Quran Allah sebut kalimatnya kafara. Kenapa tidak ingkar? Kenapa Allah tak katakan man angkara an ni'mati atau min ni'mati? Tapi Allah sebut dengan kalimat kafara. Ada alasan, bukan tanpa alasan. Karena menyamakan derajat orang-orang yang tidak bersyukur itu kufur. Kenapa kufur? Karena mereka menganggap manusia lebih kuat daripada Allah. Karena mereka menganggap sama seperti Qarun. Itu yang disebut oleh Allah. Kenapa salah satu yang disebutkan oleh Said Hawa yang membatalkan syahadat atau bernilai kufur amal ibadahnya atau tak bernilai di sisi Allah itu karena mereka tidak lagi bersyukur kepada Allah, tidak lagi melihat Allah sebagai pemegang kekuasaan. Sehingga ketika mereka dapat sesuatu, yaitu karena diri mereka sendiri. Inilah kemudian anggapan yang salah. Dan itu yang banyak diikuti oleh hawa nafsu manusia hari ini. Yang ketiga, kata Syekh Said Hawa, yang ketiga beramal dengan tujuan selain daripada Allah. Yang ketiga, orang beramal tujuannya selain daripada Allah. Baik. Apa kata Allah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku untuk Allah, hidup dan matiku untuk Allah.
Bapak Ibu boleh lihat hari ini, seberapa banyak manusia yang menyandarkan hidup matinya sama Allah. Sedikit Pak, sedikit. Kenapa saya katakan demikian sedikit? Karena orang hari ini punya masalah sandarannya kepada manusia, bukan pada Allah. Ketika punya masalah datang dulu kepada manusia, bukan kepada Allah. Hakikatnya manusia punya masalah ataupun tidak punya masalah, datang kepada Allah, baru kemudian ikhtiar, baru kemudian bertawakal kembali lagi kepada Allah. Itu hakikat perjalanan kita Pak, yang mengakui keberadaan Allah. Orang sekarang tidak punya masalah, apapun masalah, datang kepada manusia seolah-olah manusia bisa memberikan bantuan. Uniknya ketika manusia tak mampu memberikan bantuan, yang timbul dalam hatinya adalah keras hati. Apa maksudnya keras hati? Penyakit hati. Apa maksudnya penyakit hati? Dia tak terima orang lain tak mampu membantu dia. Dia tak suka orang lain tidak mau membantu dia. Dia ungkit tuh Pak sekian banyak persoalan. Dulu dia susah aku bantu. Sekarang aku susah dia tak bisa bantu aku. Anda salah. Karena kita datang kepada manusia. Coba kita datang kepada Allah. Nah, ini persoalan kita hari ini. Mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau betul wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, otomatis kita menyandarkan segala persoalan kita kepada Allah. Barulah kemudian kita berikhtiar. Hasil daripada ikhtiar tadilah kemudian kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Persoalan kita itu. Ada kelompok-kelompok sesat Pak. Jabariyah, Qadariyah. Itu kelompok-kelompok sesat Mu'tazilah, Khawarij, Syiah. Dengan berbagai macam model. Salah satu di antaranya ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ada yang menyandarkan kepada takdir. Ada yang kemudian tidak percaya sama takdir sama sekali. Nah, ini persoalan kita hari ini. Dan sifat-sifat itu, karakter-karakter ini kemudian ditampakkan kembali di muka bumi ini secara sedikit demi sedikit. Ada kelompok Murji'ah, ada kelompok yang kemudian Mu'tazilah, ada kelompok yang kemudian disebut dengan Khawarij atau Neo Khawarij, ada yang disebut dengan Syiah dan lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok seperti ini adalah aliran-aliran sesat. Aliran-aliran yang tidak sejalan dengan Islam yang sesungguhnya. Nah, di sini kita pentingnya untuk mengemukakan nilai-nilai yang sebenarnya, yang benar, yang sesungguhnya. Boleh kita lihat hari ini Pak, TBC itu di mana-mana Pak. TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, itu menjadi salah satu poin, apalagi syubhat hari ini. Dan itu pegangan. Kalau kita tidak punya pemahaman akidah yang sahih, kita lihat, kata para ulama, 5 penyebab penyimpangan akidah hari ini. 5. Salah satu di antara 5 tadi kebodohan. Diartikan sebagai kebodohan. Apa kata para ulama? Salah satu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah hari ini itu disebabkan oleh kebodohan tentang akidah yang sahih. Coba bayangkan, tahayul. Ada kalimat itu di dalam Al-Quran? Ada Pak. Itu sebuah satu tradisi orang jahiliyah dulu. Melihat burung yang terbang di atas, kalau burung itu terbangnya lurus, dan ini sebuah tradisi, berarti akan mendatangkan keuntungan. Coba bayangkan. Itu dari dulu begitu. Diikuti oleh orang sekarang. Melihat ada yang jatuh, bulu mata jatuh. Oh, berarti kalau bulu matanya jatuh sebelah kanan, dapat keuntungan, ada dapat duit. Kalau bulu matanya jatuh sebelah kiri, ada dapat musibah. Sejak kapan tiarah seperti ini? Ini tiarah Pak. Pemahaman yang enggak benar. Bahkan ini ditentang oleh Nabi. Melalui ayat Al-Quran tadi. Melalui hadis baginda Nabi. Kata Nabi, la wala tiarata. Tidak ada namanya urusan-urusan tiarah itu. Tiarah itu yang memandang. Burung terbang. Seolah-olah ketika burung itu terbangnya lurus. Berarti ada keuntungan yang datang. Coba bayangkan. Dan ini banyak. Ketika ada perempuan duduk di depan pintu. Oh, ini syirik juga ini. Perempuan duduk di depan pintu sebelum maghrib atau ketika maghrib. Wah, ini bertanda ini. Bertanda akan datang keburukan. Ini persoalan kita Pak. Tantangan kita hari ini. Menunjukkan akidah yang sahih itu butuh perjuangan.
tahayul, bid'ah. Apalagi persoalan bid'ah. Banyak sekali tersebar persoalan bid'ah itu. Karena memang begitu kata Nabi, kelak di akhir zaman itu subhat, bid'ah itu tersebar. Bahkan orang yang mengingkari sunnah itu banyak. Apa kata Nabi dalam hadisnya itu? Kelak di akhir zaman orang itu tidak mau berpegang teguh dengan sunnahku kata Nabi. Mereka akan membenci sunnahku bahkan tidak mengikuti sunnahku. Kalau kalian temukan zaman itu kata Nabi, itu adalah zaman tanda dekatnya hari kiamat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan, hak memerintah dan melarang, atau hak yang menentukan syariat atau hukum pada umumnya kepada selain daripada Allah. Ini Bapak Ibu. Mohon maaf, kita perlu luruskan ini Pak. Perlu kita luruskan. Hari ini tuh yang berbicara, baru dia mengerti ayat Al-Quran, dia sudah menjadi seorang ahli fatwa. Mujtahid itu Pak, mujtahid itu banyak syaratnya Pak. Tidak bisa sembarangan. Minimal hadisnya ada, standar penghafalan hadisnya ada, standar kekuatan hafalannya ada, standar pemahaman Qur'annya ada tafsirnya, ada ilmu bahasa Arabnya, ada ilmu Al-Qur'annya, dan ini punya standar sendiri. Jangan tiba-tiba kita ini baru belajar sudah menjadi ahli fatwa, oh itu haram, itu halal. Sementara para ulama berijtihad dari ifta, Majelis Ulama Indonesia, kemudian Mausu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, itu bukan sembarangan menfatwakan sesuatu. Butuh banyak hal, butuh banyak ilmu. Muhammadiyah melalui satu urusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, dalam salah satu fatwanya itu mengumpulkan orang-orang yang punya potensi untuk menghalalkan dan mengharamkan. Kita ambil contoh kasus baru-baru ini. Ada wanita dari Jepang, tinggal di Jepang. Kemudian banyak orang Indonesia yang tinggal di sekeliling dia. Dan ada orang Indonesia yang bekerja di Jepang, meminta kepada Muhammadiyah bagaimana fatwa kehalalan dan keharaman makanan yang ada di Jepang. Yang ada di Jepang. Terkait makanan khusus yang ada di Jepang. Kalau itu makanan khusus Jepang, ya kita perlu tahu Pak. Psikologi makanannya seperti apa. Maksudnya bagaimana orang Jepang itu memandang makanan tersebut. Bagaimana tingkat kebersihannya. Kemudian yang kedua yang dibahas apa? Fikih prioritasnya Pak. Ini negara umat muslim minoritas di negara yang mayoritas bukan muslim. Bagaimana fatwanya? Apakah sama fatwa yang di Jepang dengan yang di Indonesia? Tidak bisa disamakan secara utuh Pak. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi tidak bisa. Harus ada pertimbangan. Kita ambil contoh. Dulu Saudi Arabia itu Pak, tidak boleh namanya perempuan itu berangkat umroh tanpa ada muhrimnya. Tidak boleh. Kalau tidak ada suaminya nggak boleh Pak. Tapi sekarang dibenarkan, diperbolehkan. Dan itu dikeluarkan fatwanya, bukan tanpa sebab. Ada sebabnya, ada alasannya, ada. Dan itu tidak sembarangan Pak. Dulu di Saudi Arabia itu Pak, kalau kita masuk, itu haram orang non muslim masuk, itu haram. Di Madinah dan di Mekah itu haram masuk. Sekarang boleh dengan visanya itu ziarah. Baru-baru ini teman saya masih di sana. Kemudian dia fotokan, dia videokan. Ini non muslim sekarang berada di pelataran masjid. Maksudnya di perbatasan pelataran Masjidil Haram. Dia tak masuk pelataran, tapi berada di batas pelataran. Kita rujuk fatwanya Pak. Bagaimana pemahaman fatwa? Khilaf para ulama. Nah, jadi memfatwakan sesuatu itu butuh ilmu. Kalau kita tak paham, kita akan katakan, wah ekstrim sekali Saudi, ekstrim sekali Muhammadiyah, kan begitu. Kenapa? Karena kita tak tahu cara memfatwakan sesuatu. Yang kita pahami apa yang dibicarakan Quran, itu yang tertera. Ini namanya tekstual Pak. Tidak bisa sembarangan mengharamkan dan menghalalkan sesuatu, itu tidak bisa. Butuh banyak ilmu terkait kasus yang tadi. Kita ambil contoh Muhammadiyah tadi, dikajilah fikih prioritasnya, fikih makanannya, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah satu fatwa, mendatangkan para pakar-pakar. Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu butuh ilmu, bukan tanpa ilmu. Jadi tak bisa kita menghalalkan, mengharamkan. Itu hak prerogatifnya Allah.
Allah yang menghalalkan dan mengharamkan. Umat manusia, orang alim, para ulama hanya bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali dulu kepada Al-Quran. Kembali dulu kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, ini terjadi pada masa Khawarij. Apa kata mereka? Ali sudah berhukum atau mengambil hukum selain daripada Al-Quran. Makanya dikafirkannya Ali. Dikafirkannya Ali. Ini bukan persoalan, Pak. Ini kebodohan memahami. Apa tagline daripada Khawarij? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tagline-nya, Pak. Ketika di Harurah, dihasutnya orang-orang yang ada di pinggiran itu, Pak. Yang ada di pinggiran Kufah. Dihasutnya. Dengan dalih sama. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan apa yang terjadi. Mereka halalkan darah-darah yang tidak sejalan dengan mereka. Mereka bunuh. Mereka kafirkan. Mereka bunuh. Jalan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali punya sahabat. Jalan di perbatasan Harura bersama istrinya. Sedang mengandung. Ditanya sama orang Khawarij. Apa kata dia? Bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah? Bagaimana pendapatmu tentang Ali? Dijawab sama dia dengan baik dan benar. Kemudian ditanya lagi. Bagaimana pendapatmu tentang tahkim? Tahkim itu ketika terjadi kasus antara Ali dengan Muawiyah. Ketika terjadi kasus antara Ali dengan Muawiyah dalam arbitrase perdamaian. Muawiyah angkat tuh Pak Al-Quran. Diikatnya Al-Quran, ditombak, diangkatnya ke atas. Bentuk perdamaian. Yang menyuruh itu kelompok sebagian daripada Ali. Dan begitu juga daripada Muawiyah. Menyetujui itu. Ali tak setuju. Ketika keluar, pulang daripada pertempuran perang Siffin ini. Di tengah perjalanan keluar dari barisan Ali, Pak. Segerombolan orang yang tidak suka dengan keputusan Ali. Padahal yang tidak suka dengan keputusan Ali tadi, yang menyetujui keputusan Ali. Apa dalih mereka? Karena Ali berhukum, mengambil hukum bukan dengan Al-Quran. Apa kata dia? Ali kafir. Muawiyah kafir. Semua yang terlibat dengan itu kafir. Dibunuhnya, Pak. Yang tadi sahabat Ali, yang sahabatnya Ali bin Abi Thalib tadi jalan. Di perbatasan itu istrinya sedang mengandung. Orang yang tadi mengatakan, apa kata dia? Bagaimana pendapatmu tentang tahkim? Dijawab sama sahabat tadi. Ali lebih mengetahui daripada anda. Dia bunuhnya orang ini. Dan istrinya dibelah perutnya. Dibunuh janinnya sekali. Sadis, Pak. Itu karena apa? Kebodohan pemahaman. Kebodohan pemahaman. Bayangkan kata Nabi. Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah itu jelas hidup di masa Nabi. Apa dia kata? Muhammad, i'dil. Kata Nabi, kalau aku tidak bisa adil, siapa yang bisa adil? Coba bayangkan, Nabi Muhammad dibilang tidak bisa berlaku adil. Sampai Nabi jawab, kalau aku tidak bisa adil, siapa yang bisa adil? Apa kata Umar bin Khattab? Da'nya naqtul. Udah bunuh aja lah, kata Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Tidak, tinggalkan dia. Nanti akan muncul orang-orang seperti mereka dari kalangan kalian. Kata. Dari kalangan umatku, kata Nabi. Coba bayangkan, orang yang memahami tekstualitas Al-Quran, tanpa ada guru, tanpa ada pemahaman, tanpa ada penafsiran, itu bermasalah, Pak. Itu bermasalah. Apalagi sekarang ini mohon maaf, kita tidak menjelekkan, Pak. Sekarang ini banyak Al-Quran terjemah itu yang mohon maaf kalimat-kalimatnya itu banyak bermasalah. Terjemahan Al-Quran itu banyak bermasalah. Yang Al-Quran terjemah, bukan tafsir ya, Al-Quran terjemah. Itu banyak bermasalah. Makanya di sini kita butuh, Pak. Otentisitas Al-Quran, keaslian Al-Quran terjaga. Masalahnya diterjemahkan ke dalam bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Inggris dan lain sebagainya. Persoalan kita pada terjemahannya itu. Sehingga orang menganggap ketika sudah kembali kepada terjemah Al-Quran, dianggap sudah oke. Baru paham terjemah dianggap sudah oke. Sudah bisa menghasilkan fatwa, menghalalkan dan mengharamkan. Pak, tidak bisa, Pak. Menghalalkan dan mengharamkan itu butuh ilmu. Di sini konteksnya, Pak. Makanya dikatakan oleh para ulama, penyebab terjadinya penyimpangan akidah salah satu di antaranya adalah kebodohan. Maka kata Allah, inil hukmu illa lillah. Ini kalimat dasarnya, Bapak Ibu. Baik, kemudian yang kelima. Yang bisa membatalkan syahadat. Artinya dia beramal tapi tak bernilai di sisi Allah. Dia beribadah tapi Allah tolak ibadah. Apanya? Amal ibadahnya. Taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya. Taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya.
Ini kita peruntukkan buat kita semua. Terkhusus yang sedang bekerja. Pimpinan itu bukan Tuhan. Pimpinan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan pimpinan itu. Artinya apa? Mematuhi ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Betul. Boleh kita patuhi Pak. Ulil amri itu kita patuhi. Kita taati. Tapi bukan kita patuhi melebihi daripada Tuhan. Kadang-kadang ketakutan kita terhadap pimpinan lebih daripada ketakutan kita kepada Allah. Saking takutnya dengan pimpinan, itu semuanya yang berkaitan tentang apapun takut. Demi pimpinan jalankan semua. Ini persoalan kita hari ini. Banyak orang-orang yang takut dengan pimpinan itu. Banyak orang yang takut dengan pemegang kekuasaan itu. Bukan tidak banyak. Ini yang disebut dengan taat secara mutlak kepada selain daripada Allah. Ini yang kita sebutkan bahwa ada hari ini Tuhan baru bernama manusia. Kenapa saya katakan? Ini yang disebut dengan syirik modern, Pak. Tuhan baru manusia hari ini. Mereka punya Tuhan baru. Ketakutan, ketaatan mereka. Bahkan ketika azan berkumandang. Ketika, bayangkan uniknya. Azan berkumandang. Ini orang sedang berwudu. Dapat telepon dari pimpinan. Langsung ditinggalkannya. Itu sudah azan. Saking takutnya dengan pimpinan, balik dari sana. Takut dia. Pimpinan nelpon, langsung balik ke kantor, Pak. Coba bayangkan. Itu karakter manusia. Akhir zaman begitu, Pak. Mereka lebih dekat kepada urusan dunia. Mereka lebih dekat kepada urusan-urusan kepemerintahan. Ketakutan mereka terhadap pemimpin penguasa itu berlebihan. Sehingga yang mereka dahulukan adalah kepentingan dunia mereka ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini tugas kita. Bahkan Allah katakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada namanya ketaatan kepada makhluk itu dalam kemaksiatan kepada Allah. Sampaikan kepada pemimpin, Pak, setelah sholat zuhur, kami mau zuhur dulu, mau sholat dulu. Kalau pemimpinnya bilang jangan, ini genting, itu pemimpinnya yang perlu dipertanyakan. Di akhir zaman, kata Nabi, salah satu fenomena yang akan timbul di akhir zaman, kata Nabi, muncul pemimpin yang suka mengakhirkan sholat. Yang suka mengakhirkan sholat. Ini kalimat ini multitafsir. Ada yang mengatakan itu mengakhirkan sholat, ada yang mengatakan tidak sholat. Loh, pemimpin tidak sholat. Yang kemudian kita harus taati. Betul, kita taati dia dalam kemaksiatan. Bukan. Kita mentaati dia sebagai seorang pemimpin. Tapi ketika bertabrakan dengan urusan Allah, tinggalkan. Hari ini mana manusia berani meninggalkan pekerjaan? Takut dimutasi, takut dipindahkan. Kalau membangkang kepada pemimpin dalam urusan ketaatan kepada Allah, biarkan. Sekalipun harus pertaruhkan, memang harus kita pertaruhkan. Sekarang ini kita nggak berani mempertaruhkan itu. Takut dimutasi, takut dan lain sebagainya. Ini persoalan kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi ketaatan kita kepada makhluk jauh sekali. Sementara ketaatan kita kepada Allah, kita lalaikan. Kita tak takut kepada Allah. Kita takutnya kepada manusia. Kita takut kepada yang lain. Seolah-olah, mohon maaf, manusia itu menjadi Tuhan. Dan ini yang kita takutkan. Wala tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, kata Allah. Dan janganlah kamu mematuhi perintah orang-orang yang melewati batas. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Nah, ini penting untuk dipahami, Pak. Ini bukan doktrin, tapi ini bicara tentang persoalan. Kita kalau ada masalah, kita berhak kan. Makanya mohon maaf, Pak. Kalau ada pemimpin yang salah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak menasihati, kita berdosa. Pemimpin yang bersalah, itu kalau kita tidak menasihati, kita berdosa. Misal, dalam satu jajaran lembaga, ada pimpinannya tidak sholat, yang lainnya jamaahnya sholat, atau karyawannya sholat, karyawannya berkewajiban mengingatkan pemimpinnya. Pak, sholatlah. Kalau dia muslim, kalau dia tak muslim, kalau bisa diajak, alhamdulillah kan. Kalau tak dia ajak juga, bagaimana caranya terserahlah, pandai-pandai dengan perilaku yang baik.
Bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Kita cuma mengajak dengan cara yang baik dan lembut. Tidak ada salah, tidak ada salah. Hanya saja, kalau dia tidak sholat, dia muslim kita tahu, tapi dia tak sholat. Kita tak berani mengingatkan. Itu dosa, Pak. Dosa. Makanya kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi merajalela itu karena diamnya orang-orang yang mengerti. Jadi kalau kita ini diam terhadap kemaksiatan dan kemungkaran, ya jangan salah. Tidak usah ngumpat di belakang. Tuh lihat tuh, banyak yang minum khamar. Pertanyaannya, kita berani tidak menegur itu? Kita selalu merujuk kepada pemerintah. Sekarang ini tak ada soalan lagi. Tidak bisa lagi hanya dengan pemerintah saja. Kita turun tangan, Pak, untuk memberikan nasihat kepada mereka. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau sudah tak mampu dinasihati, kita doakan kepada Allah. Baru kita laporkan juga, kita nasihati kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini orang minum khamar terus. Sudah kita ingatkan berkali-kali. Nah, ini penting, Pak. Cuman masalahnya sekarang, ada tak kita begitu? Itu persoalan kita, Pak. Itu urusan pemimpin lah, biar aja lah. Mau sholat dia mau enggak, itu tak urusan kita. Ibadah kan urusan masing-masing. Salah, Pak. Salah. Memang ibadah itu secara perhitungannya masing-masing. Tapi kewajiban kita untuk saling menasihati antara satu dengan yang lain. Dan mengajak itu dakwah. Itu dakwah. Mengajak orang berbuat baik itu dakwah. Dan itu tanggung jawab kita semua. Bukan ustadz, bukan pemimpin. Semua kita. Setiap orang yang beragama Islam punya kewajiban dalam berdakwah. Itu yang kelima. Yang keenam, tidak menegakkan hukum Allah. Nah, ini perlu pemahaman yang lebih. Apa maksudnya tidak menegakkan hukum Allah? Kita ambil yang paling tengah-tengah dulu. Jangan kita ambil paling keras. Kalau ambil paling keras nanti banyak nolak. Kita ambil paling tengah-tengah. Banyak hari ini orang tidak mau mengambil hukum atau mengambil hukum itu atau mengembalikan persoalan itu, tidak mereka kembalikan kepada urusan agama. Mengambil hukum bukan kepada agama, bukan kepada Al-Quran, bukan kepada hukum Islam, tapi lebih kepada hukum undang-undang dan hukum adat. Banyak ini kasusnya, banyak. Contoh kasus yang paling sering kita lihat adalah waris. Banyak sekali yang merujuk kepada persoalan waris ini kepada hukum adat. Dalam hukum adat kami, laki-laki tak dapat. Jadi kami mematuhi hukum itu. Pertanyaannya, begitukah dalam Islam? Sekarang Islam tak dijadikan sandaran dalam mengambil hukum. Soal kepentingan baru kembali kepada Islam. Makanya saya katakan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cari suara, cari Islam. Ketika dah kaitannya dengan hukum, hilang agama Islam itu. Nah, jadi memanfaatkan agama saja. Banyak persoalan, banyak. Persoalan waris ini banyak. Pernikahan beda agama. Apa hukumnya beda agama itu? Nikah beda agama, haram. Muncul orang-orang sekarang yang ingin mengatakan hukum beda agama itu tidak haram. Artinya apa? Mereka menginginkan hukum-hukum buatan manusia. Yang dinalar dengan akal manusia. Ini persoalan kita. Lawan kita sama-sama. Musuh kita, Pak. Yang mengatakan umat muslim. Yang melakukan umat muslim. Yang ingin mengambil hukum selain daripada Al-Quran juga umat muslim. Nah, ini persoalan kita. Banyak, Pak. Kemarin kami temukan. Apa kata mereka? Salah satu kelompok. Tidak sah nikah seseorang sebelum dia bernikah, sebelum dia menikah dengan hukum adat. Itu persoalan, Pak. Bayangkan uniknya lagi. Karena pengikutnya banyak, lebih percaya pengikutnya kepada pemuka adat tersebut. Kami mengikuti pemuka adat. Lebih baik kami nikah adat dulu, baru nikah secara Islam. Jadi nikah yang mensahkan itu nikah yang mana? Nikah adat atau nikah agama? Bagi mereka nikah secara adat dulu. Baru kemudian nikah secara agama. Coba bayangkan. Ini Pak persoalan kita, Pak. Persoalan kita betul. Persoalan hukum. Bayangkan di dalam Islam, orang murtad itu darahnya halal. Di dalam undang-undang kita tidak, Pak. Tidak boleh kita bunuh. Coba tidak boleh. Ini persoalan kita. Jadi banyak urusan ini, Pak. Banyak sekali persoalan. Yang urusan itu sudah dinalar dengan akal. Kita ambil contoh.
potong tangan, kisos. Kenapa tak bisa kita terapkan? Karena kita ini bukan negara Islam. Oke, satu. Yang kedua, apa alasan kenapa kita tidak bisa menerapkan itu? Ada hak asasi manusia. Ini persoalan kita, Pak. Yang kita lawan hari ini hak asasi manusia. Sehingga ketika bersoalan dengan hak asasi manusia, itu hukum agama tak main. Kita ambil contoh. Bagi perempuan pezina, laki-laki pezina. Ada orang yang berzina. Apa hukum bagi mereka? Yang paling ringan diasingkan, Pak. Hari ini tidak, dimaklumi. Bahkan dinikahi itu, Pak. Dinikahkan. Coba bayangkan. Ini persoalan kita. Ada orang berzina tuh. Kita anggap mohon maaf berzina dekat tetangga itu. Berzina. Itu Pak, kalau ada yang berzina dan kita tidak memberikan mohon maaf, tidak memberikan hukuman terhadap mereka yang melakukan perzinahan, itu satu kampung dapat dosanya, Pak. Satu kampung dapat dosa. Mau ada tidak ada ustadz di situ, satu kampung dapat dosa. Paling ringan itu orang yang berzina nih diasingkan, dikeluarkan, Pak, dari situ. Itu yang paling ringan betul itu. Karena di rajam takut, tidak ada hukum rajam di Indonesia. Tidak ada hukum cambuk, hukum lempar batu tak ada. Paling ringan diasingkan. Ini tidak, Pak, justru dijaga. Justru dijaga. Kita ini berhukumkan hukum negara. Betul. Kita mengusir dia dari kampung itu bukan persoalan. Itu cuma bagian kecil. Kita takutkan kita yang kecipratan, Pak, daripada dosa-dosa tersebut. Kalau kita tidak, mohon maaf, melakukan nasihat kepada pelaku pezina ini, tidak kita usir dari kampung itu akan terjadi miskomunikasi dan orang-orang akan menganggap apa yang dibuat dia ini tidak salah. Kalaupun salah, masih ada toleransi. Yang terjadi akhirnya apa? Banyak yang melakukan perbuatan demikian. Nah, ini persoalan kita. Dan yang paling ekstrim lagi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang paling ekstrim, banyak sekali orang-orang yang hari ini menolak terhadap hukum Islam. Itu banyak. Banyak. Mereka menginginkan hukum akal yang sejalan dengan akal manusia. Makanya sekarang itu bermunculan hukum-hukum yang mohon maaf bertentangan daripada Al-Quran. Bertentangan daripada syariat Islam. Kenapa kok bisa bertentangan? Karena ini, Pak. Apa yang menjadi latar belakang mereka? Hak asasi manusia. Kadang-kadang dengan kalimat ini yang begitu pendek ini bisa merusak kita, Pak. Bisa merusak. Nah, ini persoalan kita, Bapak Ibu. Mengucapkan selamat Natal haram. Dan ditinjau dalam hukum Islam. Haram. Datang kelompok tertentu, tak ada persoalan. Bebas. Siapa pun yang mau mengucapkan selamat Natal, mau apa kayak terserah. Hukum Valentine. Nah, ini besok tanggal 14. Hari ini. Hari ini. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Hari ini. Banyak orang yang akan merayakan Valentine. Dalam agama Islam hukumnya apa? Haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai orang kafir sama, kata dia. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya itu, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang menyerupai selain daripada kami. Nah, ini salah satu nih, Pak, persoalan Valentine. Persoalan Valentine ini itu bukan persoalan main-main. Persoalan serius. Hari kasih sayang. Ingat itu. Nama orangnya Valentine. Yang diperingati ini adalah orang Katolik. Yang masuk dalam penjara atau di penjara karena cinta terlarang dia. Oleh Raja Claudius dipenjarakan seumur hidup. Karena dia menentang daripada kebijakan kerajaan. Uniknya Bapak Ibu, diperingati di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Dan yang banyak memperingati muda-mudi. Dan ingat, ini bukan tradisi umat muslim. Bukan tradisi umat Islam. Dan inilah kemudian salah satu proyek dan programnya kaum liberal untuk merusak kita. Kaum sekuler untuk merusak akidah kita. Menjauhkan nilai-nilai agama. Apa dampak daripada perbuatan tersebut? Banyak, Pak. Penghalalan pacaran itu, Pak. Pacaran dalam Islam haram. Mereka halalkan itu. Kenapa? Itu kaitannya dengan itu. Salah satu tuntutan daripada yang mati ini, itu tuntutannya ada satu. Katakan kepada dunia bahwa orang yang ingin mencintai siapapun yang ingin mereka cintai, itu haknya mereka.
Itu tuntutannya. Sekarang coba lihat banyak yang pacaran. Banyak Pak, tukar cincin, tukar bunga, tukar coklat, saling membagi. Itu entah halal entah haram itu. Sudah halal atau belum? Sudah nikah atau belum? Yang boleh. Yang sudah menikah pun tak boleh. Karena itu bukan tradisi daripada umat Islam. Bukan tradisi orang Islam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini poin penting bagi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Persoalan batal daripada syahadat ini. Itu bukan keluar daripada Islam secara utuh kata para ulama. Tapi lebih tepatnya kita beribadah. Tapi Allah tidak menilai. Tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Ini yang disebut dengan kufur. Ini yang disebut dengan kufur. Sama halnya dengan orang melakukan kebaikan. Tapi mereka tidak sholat. Itu amal ibadahnya nggak ada. Amal ibadahnya nggak, pahalanya nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi bayangkan Bapak Ibu kata Nabi. Orang yang salat, orang yang meninggalkan salat, man taraka shalah faqad kafara. Orang yang sengaja meninggalkan salat kafir. Kafir di sini kata para ulama multi tafsir, tidak bisa diartikan keluar daripada Islam. Tidak keluar daripada Islam secara zahir, tapi perbuatan dia kufur. Perbuatan dia kufur, tak bernilai sama sekali di sisi Allah. Coba bayangkan, sama Pak. Orang yang mengikuti tradisi orang kafir itu kufur, tak bernilai amal ibadahnya di sisi Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun bagi kita agar tetap terjaga akidah kita. Paling tidak akidah yang sahih, yang tertanam dalam diri kita bisa menjadi panutan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.